express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things seem. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. Belum. Mari sebelum mulai ibadah doa pagi pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi sebelum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-ngolok ayah
dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita menaikkan pujian, sebelum kita bersuka cita di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 hari lagi usia kami Tuhan. Ketika kami bangun, kami menghirup udara yang segar. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kesehatan, kekuatan Kau berikan pada kami. Dan saat ini kami sebelum beraktivitas, kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, dan Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami menaikkan pujian untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Dengan kesatuan hati, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang tak pernah didengar
Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu Tuhan, namun Kau selalu peliharakan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Haleluya.
semuanya bersungguh. Haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah lama-lama tasyikira lama-lama, lama-lama tasyara lama. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami ucapkan. Ya lama-lama tasyara lama-lama. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala hal atas pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah barata syarala barala barala barala. Haleluya. Naikkan doa-doa permohonan-Mu, saudara-saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia bersama dengan kita saat ini. Naikkan doa-doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, rencana-Mu berjalan dengan sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati. Haleluya. Dan mendengarkan semua doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh gak ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan. Amin. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertahta di atas pujian setiap kami, Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan, tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut bibirnya Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan ini berasal daripada-Mu, menguatkan setiap kami, memberikan pedoman dan arahan bagi setiap kami. Untuk membungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, cengkeram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami Tuhan, baik hati kami dan ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu, kami sepakat, kami tanggung keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau sendiri yang memenuhi tempat kami, Bapa. Terpuji nama-Mu, Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua yang sudah melayani. Selamat pagi semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki hari yang terakhir ya di bulan November. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kita bisa dipelihara Tuhan semua semata-mata karena kasih karunia kesetiaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema renungan firman adalah kuasa dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara kita yang tidak pernah salah dalam hal berkata-kata? Wah, rasanya nggak ada ya. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali merasa tidak senang kalau orang mengata-ngatai diri kita. Ya. Tapi saudara, begitu kita kemudian juga melakukan hal yang sama, seringkali kita langsung membuat satu benteng, ya. Kita membuat satu pembelaan, tapi saya begini-begini dan sebagainya. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus untuk kemudian kita boleh mengintrospeksi diri kita, ya, tidak menyambungkan, menghubung-hubungkan dengan si ini, si itu ya. Tapi kita mencoba mengintrospeksi, menyelidiki diri kita, menguji diri kita. Mengapa, Saudara? Mari kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 3, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, penulis surat ini adalah Petrus yang pernah gagal, Saudara, dalam hal perkataan. Dia pernah berkata ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyerahkan hidupnya, dia akan mati. Saudara-saudara sekalian, Petrus berkata, aku akan setia kepadamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sampai mati sekalipun. Walaupun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, luar biasa sekali. Cepat mengeluarkan satu janji, saudara ya. Itu tipe salah satu dari temperamen sanguin ya. Seorang yang punya temperamennya kalau digambarkan dengan warna ini Petrus ini tipe warna kuning ya. Wah, dia seorang yang gampang sekali saudara untuk berjanji,
tapi kemudian tidak melakukannya, menyesalinya. Nah, tetapi saudara, tentu orang sanguin ini juga punya banyak kelebihannya. Seorang yang ceria, bisa memberi semangat kepada orang lain, dan suasana selalu riang ya jika ada orang tipe seperti Petrus ini. Tapi saudara, kita bisa melihat bagaimana kejatuhan Petrus sungguh-sungguh di dalam perkataan. Saudara, mari kita belajar menyadari bahwa seringkali kekuatan kita sekaligus bisa menjadi kelemahan kita. Kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita masih terus belajar ya, karena tidak ada yang sempurna. Nah, dari kegagalan Simon Petrus, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, ayam berkokok. Wah, dia penuh dengan penyesalan. Puji Tuhan, saudara, Simon Petrus diberi kesempatan yang baru oleh Tuhan Yesus. Dan dia tidak menyia-nyiakannya. Dan betul-betul, saudara, itu menjadi satu pelajaran yang mahal. Saya percaya bagaimana kemudian sampai surat Petrus, 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10, yang kita baca hari ini, betul-betul saudara itu menjadi satu pengalaman perjalanan kehidupan rohani Simon Petrus yang sangat berharga. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan fokus untuk melihat kuasa perkataan. Yang pertama, saudara, mengalami kemuliaan. Saudara, Tuhan sangat merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ciptaan yang baru. Bukan mengalami kehancuran, bukan mengalami kesialan, ya, tapi mengalami kemuliaan. Bagaimana caranya? Kalau tadi kita membaca, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, seringkali saudara, kalau kita dijahati orang ya, dan kita merasa tersinggung, oh kita mau balas ini. Balas itu bisa secara langsung, secara frontal, tapi bisa juga saudara balasnya dari belakang. Ya, pakai pedang yang tajam, pakai pisau saudara menusuk, atau mengata-ngatai dari belakang. Jadi saudara, kejahatan ini tidak selalu kentara ya, orangnya langsung balas, belum tentu. Bahkan bisa membalas memakai tangan orang lain. Nah, itu sebabnya muncul kemudian ada pembunuh bayaran lah ya, ada orang-orang yang memang sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa membalas kejahatan. Saudara, firman Tuhan memberikan kita nasihat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang mengeluarkan caci maki ya, mungkin menghina, atau mungkin merendahkan nama martabat, ataupun bahkan mungkin berkhianat ya, memfitnah dengan kata-kata. Jangan membalas. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mengapa kita perlu firman Tuhan setiap hari. Firman itu roh. Firman itu menghidupkan. Ketika di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas apapun, kita mengisi dengan firman Tuhan. Maka saudara, firman yang berkuasa itu sanggup membersihkan cara berpikir kita, sikap hati kita, maupun cara kita berkata-kata. Rasul Paulus, seorang yang juga sangat keras dengan kata-kata, ya, kalau tipe Paulus ini kolerik ini ya, tipe kalau digambarkan dengan warna, saudara, dia tipe merah yang sangat kuat. Wah, tipe orang warna merah biasanya punya karunia untuk memimpin, saudara. Tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya yaitu kata-katanya tajam, keras, to the point, dan tidak jarang kata-katanya ini bisa menyakitkan. Nah, itu Paulus. Tetapi saudara, di dunia ini jumlah orang tipe merah atau kolerik ini tidak banyak ya. Sebab kalau terlalu banyak, semua memimpin siapa yang dipimpin. Jadi saudara, kita bisa melihat dari Paulus.
Seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Kristus di tengah perjalanan menuju Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, disitulah Tuhan Yesus mencari Paulus, mencari Saulus, menjamah hidupnya, dan betul-betul kehidupan Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus, berubah 180 derajat. Tetapi saudara, apakah kemudian dia bisa berubah secara langsung? Tentu saja tidak ya. Yang namanya temperamen itu sudah melekat di dalam diri seseorang dari sejak lahir. Saudara sekalian, kelebihannya itulah yang harus kita pelihara. Sementara kekurangannya kita kikis. Dengan apa saudara? Dengan pertolongan Roh Kudus. Lalu kemudian dengan menghidupi firman. Sehingga dengan demikian dari waktu ke waktu kita boleh diubahkan. Nah, dari seorang yang begitu keras, saudara, Tuhan juga menghancurkan kekerasan Paulus melalui penderitaan juga. Saudara, penderitaan ini menjadi satu sarana yang efektif untuk menghancurkan kesombongan, keegoan, ya, satu sikap yang selalu merasa diri paling benar, orang lain salah semua, dan sebagainya ya. Nah, dari seorang yang bernama Paulus kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 14. Berkatilah, siapa yang menganiaya kamu? Berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, luar biasa ya. Kita membaca ayat ini sangat cepat sekali. Tapi untuk menjalankan di dalam kehidupan kita membutuhkan waktu seumur hidup. Sebagai contoh, saudara ya, kalau istri-istri punya suami yang kasar ya, suka membentak-bentak, suka mengata-ngatai, wah ya, kita mungkin merasa teraniaya dengan kata-kata. Atau bahkan saudara mungkin bukan suami, mungkin bisa anak, bisa mertua, bisa orang tua, siapa aja. Atau bisa pimpinan kita, bisa orang-orang di atas kita, bahkan bisa lawan kita yang iri hati, dengki, siapapun, saudara ya. Berkatilah. Siapa yang menganiaya kamu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh, apa yang ditulis oleh Paulus ini, dia hidupi, dia jalankan, walaupun itu tidak mudah. Siapa yang menjadi contoh dan teladan hidupnya adalah Yesus Kristus. Ketika dia dicaci maki, dia memilih diam, saudara, daripada membela diri. Berkatilah. Ketika di atas kayu salib, Yesus di tengah penganiayaan rasa sakit yang luar biasa. Sekujur tubuh sudah dicambuk, kepala diberi mahkota berduri, dicambuk, diludahi, saudara, dipukul ya. Darah bercampur dengan ludah, dengan tanah, aduh, mengerikan sekali. Ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Tapi dari atas kayu salib di tengah rasa sakit, rasa sedih, ya, seperti mau mati rasanya. Dia pernah nyampaikan itu, saudara, di Taman Getsemani karena tahu bahwa penderitaan yang benar-benar tidak terkatakan. Yesus harus alami itu. Tetapi dari atas kayu salib, dia tidak berkata, awas ya, nanti tunggu waktunya ya. Tapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkatilah siapa yang sedang menganiaya kamu. Bapak, banyak Bapak, Ibu, Saudara ketika sedang mendengar firman Tuhan, mungkin sedang merasa sedang teraniaya. Teraniaya bisa dengan perkataan, teraniaya bisa dengan perbuatan orang lain, saudara, atau saudara mungkin sedang teraniaya oleh keluarga sendiri, itu jauh lebih sulit ya. Berkatilah, jangan mengutuk. Kalau saudara mau melihat kemuliaan, kuasa perkataan, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengucapkan yang negatif dari perkataan kita, baik itu yang keluar maupun yang di dalam ya, saudara ya, itu pikiran kita, oh kita marah, kita jengkel, lalu kita ngedumel dalam hati. Nah itu saudara, semua hal-hal yang negatif ini menguasai, mengeluarkan energi yang menguasai diri kita secara fisik.
secara fisik, secara jiwa juga, psikologis, terlebih saudara secara rohani. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita menjadi seorang yang kemudian karena di dalamnya ini penuh dengan luka, orang yang terluka tidak mungkin dapat mengasihi. Karena nggak punya modal, saudara, karena luka itu hasilnya adalah hanya menyakiti. Luka itu hasilnya hanya ya ingin berbuat sesuatu yang jahat. Tapi hari ini, saudara, kita melawan semua hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi adalah dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan yang kemudian kita mau lakukan, saudara, dengan bagian kita, yaitu memperkatakan, memberkati. Hatinya kepinginnya balas, tapi firman iman di dalam hati dan di dalam mulut. Hatinya belum bisa, mulut dulu. Tuhan, saya mau memberkati. Saya mau mengambil keputusan mengampuni. Roma 12 ayat 17 firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara tahu apa artinya membalas kejahatan dengan kejahatan? Saudara-saudara sekalian, maka fokus hidup orang itu mungkin dengan uangnya, ya, atau dengan jabatannya. Orang yang pandai pun menjadi bodoh, saudara, kalau sudah hidupnya kemudian dihabiskan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi jika kita melakukan firman Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita menyerahkan semua. Kata firman Tuhan, pembalasan itu bukan haknya kita. Tuhan tidak buta, tidak tuli, saudara, ya. Dia benar-benar menguasai alam semesta, menguasai kehidupan manusia. Apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Apa yang ditabur orang lain, kalau saudara belum lihat hari ini hasilnya, ya sabar, pasti menuai. Bagian kita apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ketika kita membalas dengan cara yang berbeda, sudah sesuai firman Tuhan. Ketika kita dikata-katai, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan tidak adil, bagian kita, Pak, kerja keras. Ya, bagian kita sudah tetap berbuat baik. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Jika kita mau melihat kuasa perkataan yang pertama terjadi dalam kehidupan kita, yaitu mengalami kemuliaan Tuhan, ya inilah yang kita harus lakukan. Ayat 21 Roma pasal 12, firman Tuhan berkata, janganlah, ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, ini ilmu yang tingkat tinggi nih ya. Kita mengalahkan kejahatan biasanya, saudara, dengan apa ini ya? Dengan pedang, dengan kekuatan kita, dengan kelicikan kita, dengan strategi dan sebagainya ya, seperti orang berperang. Tetapi Rasul Paulus, seorang yang sudah dihancurkan hidupnya, dia berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, semua ayat firman Tuhan membawa kita, saudara, mengalami kemuliaan Tuhan. Itu tergantung kepada kita. Pilihannya ada pada kita. Memang tidak mudah. Kalau kita mau the simple way, the easy way, cara yang sederhana dan gampang, ya udah, sana menghina kita balas, sana kita balas, ya itu cara yang gampang, yaitu cara dunia. Kita nggak perlu berusaha, itu muncul sendirinya karena sifat seperti itu sudah ada di dalam diri kita. Dan kita lihat sikap seperti itu, sifat seperti itu adalah sifat anak-anak, betul ya? Kalau anak-anak coba dipukul, dia langsung. Nggak ada anak-anak yang dipukul itu langsung kemudian diam aja memberkati, nggak ada. Tapi orang dewasa lah yang bisa melakukan itu. Saudara, satu contoh yang saya ambil, saya teringat seorang yang bernama Hana. Bagaimana dia selalu disakiti oleh madu suaminya yang bernama Penina. Dari tahun ke tahun loh, saudara, dia nggak punya anak, selalu disakiti,
Wah, selalu dihina. Sampai dikatakan dia menangis, nggak mau makan. Artinya udah kena juga di kejiwanya sampai stres. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Apakah dia membalas? Apakah dia lapor sama suaminya? Tidak. Saudara-saudara sekalian, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak menyimpan sakit hati itu. Dia tidak mau, saudara sekalian, memenuhi hatinya, pikirannya, yaitu dengan energi-energi yang negatif. Itu bisa mematikan. Tapi ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, keluarlah satu nazar. Ya, nazar yang penuh dengan pengorbanan. Saudara, yang disebut nazar itu bukan mengenakan diri kita ya, dalamnya ada pengorbanan. Tapi ada orang-orang yang takut bernazar. Nah, kalau saya melihat saudara, Tuhanlah yang menaruh nazar di dalam hati Hana. Tuhanlah yang menaruh nazar di dalam hati saudara. Ketika saudara mencurahkan isi hati saudara, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, keluarlah nazar sebagai satu janji. Tuhan, seperti yang Hana doakan, kalau Engkau memberi aku anak laki-laki, aku akan persembahkan dia seumur hidupku. Wow, saudara, ini luar biasa ya. Saya pernah mendengar seorang ibu ketika anaknya mati, dia berontak, dia marah, dia meninggalkan Tuhan untuk sesaat. Dia berkata, kok begini nih Tuhan? Kalau tahu bahwa Tuhan itu mau ambil anak saya, ya anaknya udah pemuda nih, ganteng, baik, pinter, mati. Mending aku nggak dikasih anak sekalian. Namanya marah, saudara ya. Ya, membutuhkan waktu cukup lama, saudara. Dan tahukah saudara, orang yang mengalami pemberontakan, kepahitan, ya, akhirnya apa? Sudah merugikan diri sendiri. Tubuhnya diserang berbagai penyakit, nggak punya damai sejahtera. Dia juga tidak bisa memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada ganjalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita benar-benar mau saudara mengalami kuasa perkataan yang positif, jangan yang negatif. Itu sebabnya sungguh-sungguh kita berhati-hati dengan perkataan kita. Dan setiap hari kita mempersembahkan anggota tubuh kita, termasuk mulut kita, lidah kita, supaya mengatakan hal-hal yang positif. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Biarlah kita membalas dengan memberkati. Mari kita melihat sekarang hal yang kedua, saudara ya. Oh ya, sebelum lupa. Kemuliaan apa saudara yang bisa dilihat dari dalam kehidupan Hana? Wah, ya, menarik kemuliaan kan? Kita bisa lihat bagaimana dia memperoleh berkat, dia mengandung, lalu kemudian dia mendapatkan anak Nazar yang bernama Samuel. Tuhan pakai luar biasa menjadi hakim bagi bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu masa kegelapan secara rohani yang panjang, di mana Tuhan tidak lagi terdengar suaranya kepada umat Israel. Tapi Tuhan juga tidak lupa kepada Hana ketika dia mempersembahkan Samuel, mengorbankannya, membawanya ke rumah Tuhan untuk dididik menjadi seorang hamba Tuhan. Samuel mendapatkan 3 anak laki dan 2 anak perempuan. Kuasa perkataan yang pertama adalah mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sering berdoa, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Ya, itu artinya saudara mau melakukan firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh memperhatikan kata-kata kita. Saudara mau alami kemuliaan Tuhan dalam keluarga, nah hati-hati dengan perkataan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi kita memberkati orang-orang yang menganiaya kita, tetap berbuat baik. Yang kedua, kuasa perkataan. Kita membaca tadi sudah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kuasa perkataan yang kedua adalah menyelamatkan. Dari kata siapa yang mau mencintai hidup. Orang yang mencintai hidup berarti kan selamat kan, tidak mati sudah ya. Kuasa perkataan yang kedua menyelamatkan. Kita harus menjaga lidah, kata firman Tuhan. Lidah ini kecil sudah ya, tetapi sangat menentukan sekali. Seorang bisa merasa bahagia ketika dia mendengar kata-kata yang mengangkat hidupnya, memberi semangat. Tetapi seseorang juga bisa tertusuk, saudara, karena kata-kata. Nah, bagian kita menjaga itu, saudara. Tapi kalau bagian saudara menerima orang mengata-ngatai saudara, mau secara langsung maupun tidak langsung, nah bagian kita membentengi hati kita, saudara, tidak gampang tertusuk. Karena kalau saudara gampang tersinggung, saudara akan membalas, maka muncullah saudara hal-hal yang tadi seperti yang saya katakan. Muncul hal-hal yang kemudian hasil dari luka itu saudara akan balas menyakiti. Saudara akan balas memberontak. Saudara akan menjadi seorang yang kecewa, penuh kepahitan dan cuma bisa menyalahkan orang lain. Gara-gara dia, kok dia ya, kok nggak ada aturannya, dan sebagainya, kita hanya bisa menyalahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hari ini ketika kita berbicara kuasa perkataan, mari kita lebih banyak introspeksi ke dalam diri kita. Saya mau Tuhan, kuasa perkataan yang kedua ini terjadi dalam hidupku, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Sudah sekalian, hidup dan mati, kata firman Tuhan, dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buah. Kalau tadi kita belajar dari seorang bernama Hana, yang kedua kita belajar dari seorang yang bernama Abigail. Saudara-saudara sekalian, dia punya suami, seorang yang bernama Nabal, keras, kasar, ya, bebal lagi sikapnya. Dan ketika pada suatu hari Daud yang sedang melarikan diri, saudara sekalian ya, dari pemberontakan, dari rasa iri hati dan sebagainya, bersama dengan tentaranya, saudara-saudara sekalian, dan tentaranya cukup banyak ya, kurang lebih ada 600 orang. Mereka pasti perlu makan, perlu minum, dan mereka sampai ke tempatnya Nabal yang sangat luas, sangat kaya. Pertempatan sedang hari pemotongan bulu domba ya. Jadi mereka jagai tempat itu supaya jauh dari pencuri atau perampok. Dan sebagai gantinya, karena itu bertepatan hari raya, ya mereka minta makan, minta minum untuk tentara-tentara Daud. Tetapi di luar dugaan, Nabal menjawab dengan sangat kasar. Siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Wah, ya, bukankah dia ini sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari katanya dari tuannya. Masa aku ambil roti, minum, ambil air, hewan bantaianku kepada orang-orang yang aku nggak tahu katanya dari mana dia datang. Besar sekali ya, padahal Daud, setiap orang tahu bahwa dia diurapi menjadi Raja Israel. Setelah ketika Daud mendengar kata-kata itu, wah dia marah sekali. Dan dia berkata, beginilah kiranya Allah akan menghukum Daud. Bahkan lebih lagi jika sampai aku tinggalkan nih sampai pagi, seorang laki-laki pun nggak ada yang bisa selamat. Wah, saudara, Daud juga berespon emosi ini ya. Nah, itu sebabnya saya berkata nggak ada seorang pun yang tidak pernah tidak bersalah dalam hal perkataan, nggak ada. Ketika saudara berkata, aduh dia kok nyinggung saya, dia kok nyindir saya, dia kok menghina saya. Ingat saudara, kita pun pernah melakukan hal yang sama. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, ampuni, berkati yang menganiaya. Karena sepertinya ketika kita sedang teraniaya dengan kata-kata, kita pun secara langsung atau tidak, kita pernah menganiaya orang lain juga dengan kata-kata kita. Kita pernah menjatuhkan semangat anak kita, ya.
dengan kata-kata. Aduh, ya orang tua merasa selalu benar lah ya. Tapi sudah kalau kita mau mengoreksi diri, coba anaknya berontak. Kenapa ada banyak anak berontak? Kalau mau jujur, saudara, karena orang tua sering berontak kepada Tuhan. Tuhan seperti kasih contoh. Ya. Aduh, saya capek nih Bu Agnes punya anak nih berontak terus. Saya sering guyon berkata, coba kamu ambil waktu. Mungkin Tuhan itu sedang kasih contoh. Anakmu sering berontak, seperti kamu kesel, ya, capek. Nah, seperti itulah Tuhan juga capek dan kesel karena kamu sering memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menyelidiki hati kita, sebagai ganti ya kita hanya sibuk supaya orang lain harus begini, harus begitu. Wah, maka kita tidak akan melihat saudara satu perubahan yang baik dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh Abigail sebagai seorang istri ketika dia dilapori oleh anak buahnya Daud ya, ketika dia dilapori oleh anak buahnya Nabal suaminya. Wah, ini kita celaka ini, bisa mati semua nih. Semua yang laki-laki, anak ya Nabalnya, anaknya Nabal, semua pegawai laki-laki. Wah, kita mati semua ini. Wah, Abigail, seorang istri yang bukan hanya cantik, saudara, secara fisik, tapi seorang yang berbudi luar biasa, penuh dengan hikmat, yang sangat baik. Dan juga jangan lupa sangat berani. Jadi, saudara, dia berani menghadap Daud, bukan dengan tangan kosong. Dia bawa semua makanan yang perlukan, dibawa minuman, ya karena tentara lagi kelaparan ini. Kalau nggak bawa apa-apa, cuma bawa omongan aja, ya kurang pas ya. Jadi dia bawa semuanya, tapi kita bisa melihat ya bagaimana sikap Abigail ketika bertemu dengan Daud. Dia turun dari keledainya, dia sujud menyembah, ya, dia merendahkan hati, dan dia sungguh menjalankan apa yang disebut kasih. Kasih itu menutupi kesalahan. Dia berkata, aku saja dah yang menanggung kesalahan dari suamiku ini, aku aja. Ya, izinkan hambamu ini berbicara, dengarkanlah perkataan. Walaupun saudara dia tidak membela sikapnya Nabal yang salah, ya, dia tidak membela itu, Bu. Dia tetap mengakui bahwa Nabal salah, orang dursila itu. Tapi pada saat peristiwa itu aku tidak melihat itu. Wah, ya, udah aku aja, aku yang tanggung kesalahan itu. Di satu sisi, saudara sekalian, ketika Abigail sudah menjalankan bagiannya, dia juga mengingatkan siapa Daud. Bukankah Daud sudah memberikan janji yang luar biasa? Ya, memperingatkan Daud secara halus untuk tidak melakukan hal-hal yang keji. Bukankah Tuanku ini sudah diurapi Tuhan, ya, demi hidupmu yang dicegah Tuhan. Jangan sampai melakukan hutang darah ini dengan membunuh Nabal dan semua anak laki-laki dan semua orang laki-laki. Waduh, ya, nanti gimana ini? Tanganmu penuh dengan darah. Pintar sekali ya. Jadi saudara, ini satu gabungan, saya belajar banyak, kita tidak sempurna. Kita orang yang mau saudara sekalian betul-betul mengalami satu perubahan adalah orang yang mau terus-menerus diubah. Kita tidak pernah mencap diri kita, oh sudah berubah, nggak mungkin. Kamu loh yang harus berubah, kalian-kalian. Pak. Itu kan sikap orang tua ya kepada anak. Anak harus berubah, harus berubah. Nah, bagaimana kalau kita ganti, kita semua harus berubah. Ya, anak-anak, mama pun harus berubah, papa semuanya. Ya, saya belajar juga sebagai pemimpin. Saya kalau berkhotbah mungkin dari dulu ya. Kalau sekarang mungkin khotbah saya udah nggak sekeras dulu waktu saya masih penginjil ya. Ada orang yang mengenal saya sebagai penginjil Agnes Maria, oh udah sepertinya selalu bawa pedang ini saya kalau khotbah. Tapi melalui perjalanan hidup ya banyak hal-hal yang juga menghancurkan hidup saya. Saya belajar sudah apa artinya untuk benar-benar sabar, benar-benar saudara menunggu waktunya Tuhan, berdiam diri dan sebagainya. Nah, kembali kepada Abigail. Bagaimana saudara tindakannya ini sungguh menyelamatkan. Menyelamatkan seisi rumah tangganya.
Daud memuji kebijakan daripada Abigail. Perkataan Abigail ini menyelamatkan, memberikan masa depan saudara kepada anak-anaknya. Ya, ini bagian yang ketiga yang terakhir ya. Kuasa perkataan adalah memberikan masa depan yang baik. Jadi hari ini kita belajar ya 3 hal kuasa perkataan. Mengalami kemuliaan Tuhan. Itu tidak gampang ketika kita tidak membalas kata-kata yang jahat dengan jahat ya. Tapi kita mau memberkati. Yang kedua, saudara, kuasa perkataan itu menyelamatkan. Ada hal-hal yang kita bisa selamatkan dengan kata-kata kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dilakukan oleh Abigail menyelamatkan seisi keluarganya. Dan kita bisa melihat yang ketiga, kuasa perkataan menentukan masa depan. Ketika firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ya, ayat yang sangat terkenal, siapa mau mencintai hidup tadi udah ya, mau melihat hari-hari baik. Ia harus bukan pilihan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pilihan itu ada pada kita. Apakah kita mau mengalami kemuliaan Tuhan? Kita mau memakai kata-kata ini untuk membawa keselamatan bukan kehancuran. Kata-kata ini mau menentukan masa depan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita pimpin. Mari, mind your mouth. Jagalah mulut kita, kuasai perkataan kita, dan kita akan melihat kuasa perkataan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus meteraikan setiap firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, memberkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus menolong kami, dapat mengendalikan kata-kata kami, sehingga kuasa perkataan yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan melalui kata-kata kami. Kami boleh Tuhan menyelamatkan diri kami dan orang-orang di sekeliling kami, termasuk keluarga kami. Kami boleh melihat hari-hari depan kami baik, karena kami menjaga kata-kata kami. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa satu hati untuk Gigi Prasetyo yang akan menjalani operasi batu ginjal. Tuhan, kami doa supaya Tuhan Yesus sendiri menolong dokter yang akan melakukan operasi batu ginjal ini semuanya lancar dan berhasil dengan baik. Kami juga bawa untuk keluarga Ibu Tasim Linda satu demi satu. Tuhan, mereka mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Hamba berdoa jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan Tuhan, biar kami juga introspeksi kalau ada salah dari dalam diri kami, lalai Tuhan, ataupun kami tidak melakukan bagian kami seperti yang difirmankan Tuhan, biar kami menjalankan. Kami mulai setia mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan turun tangan, ketika kami angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan, terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang setia, Tuhan, biar mereka boleh benar-benar melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, semua Tuhan kegiatan kami, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja ke toko dan melakukan semua aktivitas-aktivitas yang lain ke kantor Tuhan. Sertai tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Pertemukan kami kembali dalam doa pagi besok Tuhan, bahwa kami juga mengajak teman-teman kami untuk mereka juga boleh dikuatkan, diberkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, sampai besok pagi ya.